Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat sahabat-sahabatnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang Allah muliakan. Kita akan sambung pembahasan tentang adab berdoa. Kita sudah bahas dalam 2 atau 3 pertemuan. Di antara adab berdoa yang pertama, lepaskan diri dari perkara yang haram. Lepaskan diri dari perkara yang haram, baik makanan, minuman, atau fasilitas makan, fasilitas minum, atau pakaian, bahkan tempat. Kemudian berikutnya, berusahalah mencari waktu-waktu. Ya, di antara yang sudah kita bahas ketika hari Jumat, ketika khatib berada di atas mimbar di antara 2 rukun al-khutbah, ketika turunnya hujan, ketika sedang berada di medan perang, di antara azan dan iqamah, ketika azan dikumandangkan, lempar jamaran. Nah, itu di antara beberapa tempat dan waktu mustajabah doa. Baik, kita lanjutkan berikutnya. Di antara adab berdoa yaitu berusahalah mencari atau beramal dengan sebab-sebab yang bisa menyebabkan terkabulnya doa. Jadi ada amalan-amalan yang menyebabkan doa kita bisa terkabul. Di antaranya yaitu yang pertama, birrul walidain. Amalan-amalan yang bisa menyebabkan terkabulnya doa adalah birrul walidain, yaitu berbakti pada kedua orang tua. Jadi barang siapa yang berbakti pada kedua orang tuanya, maka Allah berikan kelebihan untuknya, dikabulkan semua permintaannya. Dengan syarat dia benar-benar ikhlas berbakti pada kedua orang tuanya. Terutama di waktu-waktu orang tua yang membutuhkannya. Makanya ketika Allah mengatakan tentang posisi anak yang sangat dibutuhkan oleh orang tua adalah ketika orang tua sudah sampai pada umur kibar, yaitu umur yang sudah tua, sudah lemah. Disitulah kebaktian disuruh lebih dibandingkan sebelumnya. Orang tua kalau belum masuk dalam umur yang tua, mereka tidak terlalu butuh pada anak. Nafkah bisa cari sendiri, salat bisa wuduk sendiri, mandi bisa sendiri, masak sendiri, makan bisa sendiri. Itu kalau belum waktunya kibar. Cebok pun bisa. Tapi kalau sudah sampai pada waktu kibar, yaitu tua renta, tua yang lemah, tidak mesti tua umur tapi lemah, di situ baru Allah fokuskan. Makanya Allah katakan, wa imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Kalau sudah sampai umur kedua orang tuamu di umur yang sudah kibar, sudah tua sekali atau sudah lemah, baik salah satunya atau keduanya, fala taqul lahuma uffin, janganlah engkau mengatakan uff, wala tanharhuma, dan janganlah engkau
mencaci atau membentak keduanya. Wa qul lahumā qawlan karīmā. Maka bicaralah dengannya dengan bicara yang baik. Nah, itu kan umur tua itu umur sensitif. Umur sudah kembali seperti anak-anak. Jadi anak sedikit mengeraskan suara, ni orang tua ni sudah enggak bisa balas lagi. Malah dia langsung tersinggung, langsung sedih. Langsung dia cerita sama orang, dia neklum, pakan legenyan, wateji hubud. Ketika dia kecil, saya enggak pernah kayak gitu sama dia. Ini mudah tersinggung, mudah tersulut emosinya. Itu kalau sudah tua. Karena orang yang sudah tua itu dikembalikan pada umur dan sifat anak-anaknya. Wa man nu'ammirhu nunaqqishu fil khalqi afala ya'qilun. Orang yang kami beri umur panjang, maka fisiknya, sifatnya kami kembalikan ke asalnya. Kami kurang untuk berbuat baik seperti mereka berbuat baik pada kita di waktu kita kecil. Maka kan doa yang diajarkan itu adalah Rabbighfirli dzunubi warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ampunkan dosaku dan kedua orang tuaku sebagaimana sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Jadi bahasanya sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Ini doa ini kalau kita perhatikan baik-baik, kita memohon pada Allah, ya Allah, sayangi kedua orang tua kami sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil. Maksudnya, kita tidak mampu membalas kebaikan mereka seperti mereka berbuat baik kepada kita di waktu kecil. Enggak mampu Bapak Ibu, siapapun dia tidak mampu. Enggak mampu kita mencari nafkah seperti seorang ayah yang mencari nafkah untuk kita di waktu kita kecil. Seorang ayah itu kadang-kadang demi anaknya sekolah, itu tidak peduli hujan, tidak peduli teriknya matahari. 5 anaknya, 5-5-nya dihidupkan dengan ikhlas. Ada yang pagi di kantor, siang masuk ke nehen, ke tambak, kemudian malam lanjut lagi dengan pekerjaan yang lain demi anak-anaknya. Seorang ibu memelihara anaknya di waktu kecil itu tak terbalaskan. Dikencingi oleh anaknya pun dia tidak peduli dan tidak ada marah. Dia cuma mengganti baju atau menyiramnya. Kita tidak mampu membalas itu. Kalau orang tua kita kencing di dalam pampers tembus. Ini orang tua kita sudah tua, Pak. Kita kasih pampers tembus. Itu saja kita sudah ngamuk-ngamuk. Itu saja kita sudah mengatakan hana mupu idroana. Medihkan pegah menyang doi. Maunya kan dibilang ni bapak ni kalau dah mau kencing, ni dah menetes kencing keluar. Ni besok-besok jangan kayak gini lagi. Sudah mulai kita dengan orang tua kita. Dulu kencing kita bahkan kadang-kadang di dalam gelas mereka, di dalam piring mereka, mereka tidak peduli. Ketika mereka makan berserak-serak dengan tangan bergetar, kita hari ini marah karena kita anggap mengotorkan meja makan kita. Dulu waktu kita kecil, kita bukan berserak-serak makan, Pak. Sudah tipra-tipra, jadi lebih daripada berserak-serak. Sambil makan lari, campak di sana. Orang tua kita paling ngambil kain lap, yang dicubit anaknya enggak. Kita tidak mampu. Hari ini orang tua sedikit berserak makanan, kita marahi. Karena tidak mampu membalas kebaikan orang tua, makanya disuruh berbaktiannya pada orang tua. Doanya dikabulkan. Dan ini terbukti dalam beberapa riwayat hadis. Di antaranya hadis tentang kisah Uwais Al-Qarni.
yaitu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati Umar bin Khattab untuk menemui dan mencari seorang yang bernama Uwais Al-Qarni. Jadi Umar berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ya'ti alaikum Uwais, nanti pada suatu hari, kata Rasulullah, kalau kalian menemui Uwais bin Amir, namanya Uwais bin Amir, min Amdad, dari kampung Amdad, Ahlul Yaman, yaitu salah satu kampung yang berada di Yaman, min Murad summa min Qarnin. Jadi kampung itu terletak di kalau bahasa kita sekarang mungkin di pemukiman Murad, lalu di situ ada satu tempat namanya Qarnon. Maka nanti dia terkenal dengan nama Uwais Al-Qarni, Uwais orang Qaran. Rasulullah memberi ciri-ciri pada Uwais. Dia mengatakan, Umar, nanti suatu saat carilah yang namanya Uwais bin Amir dari Qaran atau Al-Qarni, orang Qaran. Ciri-cirinya, kana bihi buras, dia pernah terkena penyakit supak yang putih-putih, kulit putih-putih. Fabara'a minhu illa mawdi'a dirham, dan dia sudah sembuh dari penyakit supak itu, namun masih tersisa satu logam sebesar 1 dirham. Jadi ciri-cirinya dia ada bekas terkena penyakit supak yang masih tersisa satu keping dirham, maksudnya sebesar logam 1 dirham. Walahu walidatun, dia itu punya seorang ibu, huwa biha birrun, dan dia sangat berbakti pada ibunya. Lau aqsama 'ala Allah la abarrahu, kalau dia berdoa kepada Allah, dipastikan Allah akan mengabulkan doanya. Fa in istata'ta ay yastaghfira laka faf'al, kalau engkau bisa menemui Uwais, mintalah doa kepadanya agar Allah mengampunkan engkau, wahai Umar. Itu kata Nabi kepada Umar bin Khattab. Jadi sepeninggal Nabi belum bertemu, masa Abu Bakar belum bertemu. Nah, di masa Umar ditunggu asal datang kafilah dari Yaman, ditanya, ada yang Uwais bin Amir dari Qaran? Tidak ada. Kafilah berikutnya tidak ada. Lama sekali dicari-cari oleh Umar bin Khattab. Lalu kemudian pada suatu saat ternyata Uwais pergi ke Madinah. Di situ ditemui oleh Umar. Disitulah Umar berkata, wahai Uwais, mintalah kepada Allah untuk mengampunkan dosa-dosa kami. Itu Umar, yang sudah dijamin masuk surga, minta doa sama Uwais. Nah, kenapa? Ada apa dengan Uwais? Rasulullah telah menyebutkan, yaitu dikabulkan Allah karena baktinya pada orang tuanya. Ayahnya sudah lama meninggal. Uwais ini yatim, yang tertinggal ibunya, dan ibunya sudah tua, harus dipapah. Maka Uwais yang memandikan, mencebok kotoran ibunya, lalu kemudian menyisir rambutnya, memberi bedak pada ibunya, ditidurkan oleh Uwais setiap hari. Kemana ibunya ingin pergi digendong oleh Uwais, kemana Uwais pergi, maka tidak lepas ibunya berada di punggungnya. Sampai ketika ibunya meninggal, dalam riwayat Uwais menangis sejadi-jadinya. Ketika ditanya orang apakah dia tidak rida ibunya meninggal, katanya bukan tidak rida, tapi dia telah kehilangan pintu surga yang selama ini dia berbakti. Dia sedih, pintu surga telah pergi. Jadi nangisnya itu bukan nangis tidak menerima ketentuan Allah, tapi menangisnya karena dia telah kehilangan dari pintu surga yang disediakan oleh Allah untuknya. Nah, dari perkara itu semua permintaan Uwais dikabulkan Allah. Makanya
ini salah satu hadis yang menyebutkan tentang berbakti pada orang tua adalah salah satu jalan daripada dimakbulkan doa. Makanya kenapa merata-rata hari ini anak-anak banyak tidak dimakbulkan doa, mahasiswa-mahasiswa banyak tidak dikabulkan doa karena durhaka. Banyak orang-orang yang hari ini tidak dikabulkan lagi doanya karena orang tuanya tidak ridha padanya. Allah sudah mengatakan ridha Allah fi ridhal walidain. Ridha Allah ada pada ridha orang tua. Bagaimana bisa dikabulkan doa para mahasiswa ini? Sedangkan mereka selalu menyakiti perasaan orang tuanya. Tiap-tiap semester tidak lulus, tiap-tiap semester tidak lulus. Udah semester 14 belum selesai-selesai kuliah. Ditelepon oleh ayahnya, "Kalahnya sudah beres kuliah. Sikit lagi ayah, pun sikit lagi karena semester 20," kata ayah. Wang SPP dikirim terus-terusan, wang kos dikirim, beli HP ganti-ganti, bawa pulang C, min, D, E. Orang tua sakit hatinya. Hari ini dia duduk di kedai kopi dengan satu laptop, main game, main game macam-macam game, PUBG, PUBG, dah apa-apa dia main game tu. Ada yang main game judi online, lalu dia berdoa, tidak diterima doanya karena durhakanya pada orang tua. Maka inilah penyakit kenapa hari ini anak-anak tidak lagi berhasil dan sukses dalam menuntut ilmu. Tidak sukses lagi. Capek kuliah, capek belajar, ujung-ujung hanya memegang-megang ijazah. Habis wisuda langsung nganggur. Kebanggaan terakhir engkau wisuda saja. Setelah itu berjuang. Waktu kuliah sampai S2. Kemudian waktu kerja jualan pulsa. Padahal enggak ada jurusan jualan pulsa. Tapi begitulah kehidupan. Walaupun itu halal, mencari rezeki dari jalan yang halal, tapi keberkahan hilang akibat tidak lagi berbakti pada orang tua. Maka kita yang masih ada orang tua, kadang-kadang badan kita tidak bisa bersama mereka, tapi harta kita jangan lupa dikirim ke orang tua. Di Lot Semawi sudah berjaya, gaji sudah 4.700.000, paling potong BPJS 300, berarti tinggal berapa? 4.400. Untuk keluarga belanja habislah sekitar 2,5 juta per bulan. Ke mama, ke bapa kirimkanlah 500.000 per bulan, kalau itu semampunya. Tapi yang model-model gaji kerja di perusahaan besar-besar, gaji 15 juta, 20 juta, atau sudah kerja di BUMN yang gajinya mungkin di atas 10 juta, tiap-tiap bulan senangkanlah mereka dengan 1 juta. Apa yang mereka mau ditanya, tiap-tiap bulan ditanya, ini puasa ini mau makan apa? Perlu dibelikan kurma? Banyak orang tua yang berbohong, tidak usah nak, tidak usah. Walaupun tidak usah, tapi itu kalimat bohong mereka. Kita nanti sudah jadi orang tua kan, yang sudah jadi orang tua kan sering bohong. Enggak apa-apa nak, yang penting kamu bahagia duduk Semawi bersama istrimu, kami pun bahagia. Padahal begitu kita tawarkan, mama mau makan burger, bapak mau makan pizza yang ukuran 0,5 meter atau mau yang 1 meter. Bapak mau nyahut, boleh nak, tapi takut enggak enak sama menantu. Karena kita pasang teleponnya pakai speaker. Apalagi menantu kurang solehah, maka bapak enggak berani bilang, padahal pingin sekali. Makanya kita harus bisa membaca keadaan. Kalau perlu jangan tanya, beli, bawa kirim ke sana, jeruk bawa, semangka bawa, senangkan hati mereka. Ini penyebab doa kita makbul. Maka kalau kita berdoa untuk anak kita, ya Allah, anak kami jadikanlah hafizul Quran. Ya Allah, isteri kami berubah-ubahlah dia, jangan terlalu mepep-pep, ya Allah. Allah izinkan semuanya. Kita minta rezeki kita berkah, diizinkan kalau mereka sudah senang. Cukup hanya dengan modal-modal beri Pak tiap bulan. Walaupun tubuh kita enggak bisa mendampingi mereka di kampung. Tiap-tiap bulan dikirim peng 1 juta, 1 juta dikirim. Kalau pulang kampung ditanya mau makan apa, adik Kak Nah atau adik Kak Mutia. Tergantung siapa yang dia favorit. Kadang-kadang dia favorit Kak Nah, kadang-kadang dia favorit Kak Mutia. Ditanya. Kalau datang dari Medan jangan lupa bawa Zulaikha. Itu orang tua. Ini enggak, untuk tetangga bawa, untuk isteri orang bawa, untuk mamak sendiri enggak bawa. Mamak orang tiap-tiap hari bawa. Ini sama posisi orang tua dengan mertua. Sama, berbaktinya sama.
juga disuruh berbakti ke mertua. Kalau enggak mau bakti ke mertua, jangan culik anaknya, jangan ambil anaknya. Ini udah anaknya kita ambil, kemudian kita miskinkan lagi orang tuanya. Memang kurang ajar betul kadang-kadang kita ini. Bapak Ibu yang Allah muliakan, syarat makbulnya doa, penyebabnya salah satunya adalah berbakti. Dan lihat hadis yang lain, saking dahsyatnya doa pada orang tua, bakti pada orang tua. Kejadian pada 3 orang yang terkurung di dalam gua dari kalangan Bani Israel. Kan terkurung itu dalam gua. Mereka cari nafkah karena hujan, lalu kemudian masuk dalam gua berteduh. Rupanya izin Allah, jatuh batu dari atas lembah, dari atas tebing menutup pintu gua. Tidak bisa keluar. Didorong tidak mampu, terlalu besar batu itu. Waktu itu HP enggak ada. Mau manggil 199 juga tidak bisa. Mau telepon sana enggak bisa. Mereka hampir putus asa. Mereka berpikir kayaknya mati dalam gua ini, enggak bisa keluar. Akhirnya muncullah ide dari salah seorang di antara mereka, kita berdoa saja kepada Allah. Kita sebutkan amal-amal saleh kita yang terbaik. Jadi disitulah mereka kemudian berlomba-lomba memikirkan amal saleh apa yang mereka fikir paling ikhlas, paling baik. Mulailah ketiga-tiganya berdoa. Itu panjang hadisnya, Pak. Jadi nanti ada yang berdoa bahwa dia pernah punya pegawai, karyawan. Jadi belum ambil gaji, karyawan ini pergi. Gaji yang dia belum ambil dipegang sama majikan nih yang berdoa ini majikannya yang berdoa ini. Lalu gaji itu dibelikan seekor kambing, lalu kemudian dipeliharalah kambing itu oleh si majikan ini dari gaji yang tertunda itu, gaji yang belum dibayar. Beranak pinak rupanya, sampai mencapai ratusan ekor dari hasil pembelian kambing dari gaji pegawainya ini. Dan tiba-tiba pada suatu hari pegawainya datang. Lalu dia mengatakan, aku ingin mengambil gajiku yang dulu belum sempat ku ambil. Kata majikan ini, gajimu telah ku beli seekor kambing dan sekarang kambing itu telah beranak pinak. Inilah semua dari hasil gajimu. Ada ratusan ekor, Pak, dari hasil gaji si pegawai itu. Setelah bertahun-tahun enggak diambil itu. Akhirnya si pegawai ini mengatakan, betul ini gajiku semuanya. Betul, kata majikannya ini. Kalau betul ya sudahlah, aku bawa semuanya. Dibawanya semua kambing itu, Pak. Ini kurang ajar juga nih pegawai ini sebenarnya. Semuanya dibawa, enggak ada yang ditinggalkan satu pun. Kan majikan ini kan mekrengen hati dia, Pak. Dia yang pelihara, dia yang kasih susu, dia yang kasih makan. Cuma dia mengatakan ya sudahlah. Lalu dia melapor ke Allah. Dia cerita ke Allah itu. Maka kita boleh bercerita-cerita dengan Allah. Dia katakan, ya Allah, kuberikan semua hak dia setelah aku yang memeliharanya, aku yang membeli, mengembangkan ternak-ternak itu. Kuberikan semuanya, tidak tersisa untukku satu pun, ya Allah. Kalau engkau terima amal salehku ini karena telah ikhlas memberikan untuk orang setelah dikembangkan harta. Kalau engkau terima amal salehku ini, bukakanlah. Jadi disuruh buka pintu gua ini. Apa yang terjadi, Bapak Ibu? Betul-betul batu itu bergeser, cuma belum bisa keluar. Nah, itu salah satunya berdoa begitu. Dia pernah punya sepupu perempuan cantik jelita. Dia mencintai sepupunya ini dan ingin mendapatkannya. Namun sepupunya ini tidak mau. Lalu pada suatu hari sepupunya ini ternyata tidak ada uang sama sekali. Dan dia akhirnya menjumpai orang ini yang berdoa ini. Dia katakan, aku pinjam uang. Dia beri syarat. Baik, aku pinjamkan. Tapi dengan syarat, bayarannya adalah tubuhmu. Nah, jadi untuk mendapatkan sepupunya yang cantik ini dikasih pinjaman hutang, tapi bayarnya dengan tubuhnya. Dia ingin memiliki si sepupu ini.
Lalu kemudian ketika tiba waktunya membayar hutang juga tidak sanggup dibayar. Akhirnya sepupu ini terpaksa merelakan dirinya untuk dizinai oleh orang yang berdoa ini. Nah, ketika sedang ingin berzina, detik-detik ingin berzina, sepupu ini berkata di hadapannya, ingatlah Allah, takutlah kepada Allah. Ketika disebut takutlah pada Allah, si laki ini langsung berubah, timbul rasa takut yang mendalam sekali kepada Allah. Lalu dia tidak jadi berzina, dia lepaskan sepupunya, disuruh pulang, lalu dia bilang, ya sudahlah, hutangmu sudah aku bebaskan, tidak usah bayar lagi. Bahkan dititip uang sekitar beberapa dinar, ambillah uang ini untuk pulangmu, maafkanlah aku. Jadi timbul rasa takut ke Allah. Lalu dia berkata, ya Allah, seandainya amal salehku ini, yaitu menghindari zina karena takut kepadamu, lalu kuberikan dia, aku bebaskan hutangku kepadanya. Kalau engkau terima ya Allah, maka bukalah pintu ini. Terbuka lagi pintunya. Belum bisa keluar. Nah, satu orang lagi di situ dia berdoa, ya Allah, aku punya kedua orang tua, selalu kudahulukan dalam segala hal. Sampai pada suatu hari aku pergi jauh. Lalu kemudian aku pulang. Ternyata ayah ibuku sudah tertidur. Aku segera memerah susu. Lalu kemudian selalu aku memberikannya kepada mereka. Pertama sekali sebelum kuberikan pada istri dan anak-anakku. Jadi yang boleh minum susu kambing itu, minum susu kambing, susu unta, itu harus orang tuanya dulu. Baru boleh istri sama anak-anaknya. Tapi karena orang tuanya sudah tertidur hari itu, dia terpaksa dia simpan susunya. Anak-anaknya, kami yang minum duluan, biar kami yang minum duluan. Kata si orang berdoa ini, tidak. Sebelum ayah dan ibuku meminumnya lebih dahulu, kalian tidak boleh meminumnya. Tidurlah. Nanti kalau kakekmu, nenekmu sudah bangun, sudah minum, barulah engkau minum. Begitulah dia memuliakan orang tuanya. Sampai susu pun enggak boleh diminum oleh orang lain sampai orang tuanya lebih dahulu. Lalu kemudian dia berkata, ya Allah, seandainya kebaktianku ini kepada orang tuaku engkau terima sebagai amal saleh, maka kumohon bukalah pintu ini. Terbuka Pak pintu. Itu menunjukkan apa Pak? Amal saleh, yaitu berbakti pada orang tua, penyebab makbulnya doa. Maka kita, ini kunci kalau mau dikabulkan segala permintaan, maka berbaktilah pada orang tua. Apapun yang bisa lakukan, lakukanlah. Apalagi ini Ramadan Pak. Ramadan itu berbakti harus lebih kuat. Jadi jangan kita sibuk sore ini pulang lalu cari macam-macam ragam minuman. Tapi enggak mikir orang tua di kampung di sana minum apa. Kita di sini berbolak-balik kan, cari es bandung, kadang-kadang es bandung cari kita cari es teler kan. Lalu kemudian macam kita yang beli mie caluk macam model. Tapi orang tua kita di kampung makan apa? Minum apa? Itu yang harus dipikirkan. Makanya telepon. Ini keluar di masjid langsung bapak telepon. Ya, berapa perlu uang, mama, bapak duduk saja di rumah. Saya kirim uang. Pokoknya Ramadan baik nak kerja. Ya, dalam Ramadan bapak ibu enggak usah kerja. Duduk mau makan apa tinggal telepon, saya titip uang ya. Saya titip uang beli apapun. Begitu seharusnya supaya mereka bahagia dalam Ramadan. Insya-Allah Pak, Ramadan kita makbul, doa kita makbul. Begitu seharusnya. Namun walaupun begitu, kita kan cerita ini kan cerita indah Pak. Tapi kenyataannya tanya sampai berapa dulu? Oh 5. Ya. Baik, sedikit lagi Bapak Ibu, sedikit lagi. Ini tadi kan cerita indah-indah, tapi kenyataannya kan tidak seindah itu. Di antara Bapak Ibu mungkin ada yang termenung, tapi anak long anak lagi nyan Ustaz. Anak saya enggak kayak gitu. Ustaz kok paling-paling anak long ke. Ya, cukup durhaka anak long. Ha? Jadi kan kadang-kadang begitu kan Pak, kita cerita indah. Ini bapak-bapak yang duduk di dinding-dinding kan mempantah ke mana. Ya Allah, tapi anak lagi nyan anak long ki cara ini.
Anak ada 5 orang, satu di Langsa, yang sudah di Medan, enggak ada yang kirim wang satu pun. Kita sampai hari ini masih jual latu-latu demi menghidupi diri sendiri. Masih ada yang pergi ke sawah, padahal anak cukup kaya-kaya. Ada yang sudah jadi kepala dinas, ada yang sudah jadi kepala BUMN, ada yang sudah jadi kepala puskesmas. Tapi Masya Allah, enggak terfikir pun untuk kita. Nah, kita Pak harus tahu kenapa bisa terjadi begitu. Bisa jadi pertama Allah beri ujian dengan kedurhakaan itu. Yang kedua, bisa jadi kita memperlakukan mereka di waktu mereka kecil juga sama seperti apa yang mereka perlakukan kita hari ini. Jadi kalau model-model ada orang tua campak anak, enggak peduli. Anak seperti anak buang sampah, masukin ke pesantren seperti buang sampah. Yang penting jangan nampak di rumah. Kalau kamu hancurkan, jangan hancurkan rumah, hancurkan aja pesantren. Enggak ada sayangnya, enggak ada cium kening waktu antar anak, enggak ada mepep-pep kita pukul anak terus-terusan. Hari ini kita mulai terasa anak kita tidak sayang. Kenapa enggak teringat sama kita? Dulu pun kita enggak teringat sama mereka. Ada yang model campak anak di kampung, lalu dia lari ke Malaysia. Dia kawin lain, dia beranak baru, anaknya Ipin-Upin. Yang di kampung dia biarkan. Istri terlantar, anak terlantar. Hari ini kita pun ditelantarkan. Maka ingat-ingat, kama tudin tudan, kata para ulama. Sebagaimana engkau pernah memperlakukan sesuatu pada orang lain, begitulah engkau mendapatkan hasil yang sama. Ada hadis Nabi, ada seorang anak, kata Nabi, menyeret orang tuanya, ditarik di rambutnya, dijambak sama anaknya, dibawa keluar rumah, ditarik keluar rumah. Lalu kemudian orang tua itu mengatakan, demi Allah, dulu aku yang menarik kakekmu dengan cara seperti ini. Dulu aku yang memperlakukan kakekmu, maksudnya ayahku, kuperlakukan persis seperti ini. Ku tarik di rambutnya, lalu kemudian ku bawa keluar, diusir dari rumah. Hari ini engkau mengusirku. Demi Allah, Allah telah membalas keburukanku. Makanya hati-hati berbuat buruk pada orang tua, dibalas bergenerasi. Kita tidak baik sama anak, man la yarham, la yurham. Yang tidak sayang anak, tidak disayang sama anak. Hari ini kita dicampak di rumah sakit. Enggak ada yang datang, untuk urut pun enggak ada. Kenapa bisa begitu? Dulu kita pun tidak sayang pada mereka. Makanya ketika masih diberi anak, sayang-sayanglah. Peliharalah dengan ikhlas, maka mereka tidak akan membiarkan kita di dalam kemelaratan di waktu kita tua. Baik, ini yang kita bisa ambil pelajaran hari ini, yaitu penyebab makbulnya doa adalah berbakti pada orang tua. Saya berhenti di sini. Ada waktu sekitar 10 menit ke depan. Silakan, ada hal yang ingin ditanyakan. Baik, memang sekalian saya menjawab dari penjelasan kita barusan, barangkali ada yang ingin ditanyakan, dan boleh juga dengan hal-hal yang lain yang berkaitan dengan amalan yang akan kita amalkan. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ustaz para jemaah semua. Ketahuinya tema kita salah satu tadi berbakti kepada kedua orang tua. Tapi ada satu lagi kita sampaikan tadi, maka kita hal-hal kalimat. Kemudian termasuk kami juga mungkin waktu kami bekerja ada bermacam-macam makanan. Kemudian untuk membersihkan makanan-makanan tersebut, bagaimana caranya supaya doa kita itu bisa bersih sama dengan Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada Bapak satu lagi? Tidak ada ya? Karena ini sudah di puncak lapar ini. Ya, kita anggap saja tidak ada. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana suka dia sikat semuanya apa? Itu cara taubatnya ya cukup dengan taubatan nasuha, tidak mengulanginya lagi. Kalau lihat babi jangan makan lagi.
Kasih tahu babi, jangan lagi lewat-lewat di depan kita. Jadi taubatan nasuha dengan tidak makan lagi, jadi itu sudah taubatan nasuha, sudah masuk ke dalam taubat. Kemudian yang kedua, kita makan haram bukan zatnya yang kita makan, bukan ainnya, bukan bendanya yang haram, tapi proses mencarinya yang haram. Nah ini yang banyak sekali, proses mencarinya haram. Sudah dapat sekitar berapa kilo dalam plastik kita itu. Orang yang beli beras kita suruh bayar dengan harga 15 kilo, tapi yang dia dapatkan tidak sampai 15 kilo. Itu apa yang kita bawa pulang laku hari itu, nyanpeng haram. Selanjutnya kita beli sayur, kita beli ikan, yang kita makan itu dari hasil yang haram. Ikannya halal, sayurnya halal. Sayur itu halal, enggak ada yang mengharamkan sayur. Bahkan daun ganja itu kalau enggak diproses tetap hukum aslinya adalah halal. Karena ada satu kaedah, al-aslu fil asya' al-ibahah. Semua makan minum pada dasarnya mubah sampai datang dalil yang mengharamkannya. Babi itu dasarnya mubah, boleh dimakan. Tapi karena ada dalil yang mengharamkan, berubah jadi haram. Datang dalil, hurimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Kalau seandainya babi enggak ada dalil mengharamkan, sampai hari ini babi halal. Anjing tidak disebut dalam Al-Quran, tapi disebut di dalam hadis Nabi tentang keharaman anjing. Makanya daun halal. Semua daun-daunan halal. Berubah jadi daun ganja yang disalahgunakan, baru berubah jadi haram ketika mulai dipermak menjadi ganja yang memabukkan. Jadi itu waktu kita makan, zatnya tetap halal, yang masuk ke perut kita tetap halal, bendanya tetap halal. Kita beli apapun, ikan halal, ikan apa saja halal. Itu corok, enggak usah begitu Pak. Enggak usah terlalu culun. Baik culun dan jangan terlalu lugu. Lugu itu lucu tapi bego Bang. Menyokong Ramadan berat lom nungkeun. Makan Ramadan, kan? Jadi enggak usah terlalu lugu sekali, Pak. Ini saya corok beras bapak, sekarang saya bayar. Langsung kembalikan. Niatkan saya bayar, masukkan kembali atau tambahi berasnya atau tambahi dengan uangnya atau potong kembalikan uangnya. Itu baru bisa dinamakan taubat. Jadi taubatnya pemakan haram, kalau urusannya hanya dengan Allah, makan babi, makan ini, dia cukup taubat biasa dengan Allah saja. Tapi kalau berhubungan dengan orang lain, pernah makan harta orang lain yang kemudian menyebabkan dia makan haram, enggak akan diterima taubat. Jangan makan orang. Cukup makan gaji, jangan makan orang. Gaji 3,5 juta, hiduplah begitu. Jangan manfaatkan orang lain jadi sumber pencaharian kita. Orang sudah menderita, kemudian kita zalimi, itu nanti susah itu. Di akhirat lebih susah lagi. Semua mereka datang. Semua mereka datang. Mereka akan menegakkan, memohon ditegakkan keadilan di hadapan Allah SWT. Makanya kalau kerja jujur-jujur saja. Jangan sampai yang haram. Kalau jadi kontraktor, jadilah kontraktor yang jujur. Kalau disuruh buat aspal sekian, beratnya sekian, pasir sekian, seperti yang diminta. Itu halal, itu uangnya. Untuk apa makan uang haram? Uang masuk banyak, tapi dari yang haram. Sebentar hangus semuanya, Pak. Selesai semuanya. Isteri minta cerai. Anak enggak mau lagi mengakui bapaknya. Akibat apa? Makan haram. Doa ditolak. Apapun kita minta ditolak. Makanya kalau itu uang negara, kembalikan ke negara. Sekarang banyak orang makan haram. Saya kasih contoh terakhir, Pak. Ini contoh terakhir nih. Kadang-kadang banyak orang tidak faham nih bahwa ini makan haram. Contohnya nih, banyak sekali sebenarnya. Misal kepala sekolah. Contoh kepala sekolah. Kalau seandainya dia datang pengedar buku, misal anggap saja misal buku Erlangga, yang bertemu dengan kepala sekolah. Dia bilang, "Bapak, kalau Bapak berhasil membuat buku ini laku sama anak-anak semuanya, tahun ini pakai buku kami, maka Bapak dapat sekian persen." Maka si kepala sekolah, karena sudah dijanjikan begitu, dia memaksakan, "Ayo anak-anak, tahun ini kita pakai buku Erlangga, beli semuanya." Oh, ada berapa ratus anak beli. Kan besar sekali keuntungan itu. Diberikanlah 10% kepada kepala sekolah. Itu uang haram.
Dia ingat itu uang haram. Sebenarnya uang itu milik siapa? Milik sekolah. Karena si kepala sekolah bukan agen, kecuali dia berubah jadi agen. Memang dia yang order, dia yang jadi agen, dia yang bayar duluan, nanti baru ambil uang lebih dari anak-anak. Ini bapak yang dulu kalian beli dari bapak ya. Ini enggak, dia cuma didatangkan, kebetulan jabatannya kepala sekolah di situ. Sudah 10% Pak, 5 juta masuk ke dalam kantongnya dari Erlangga. Itu sebenarnya bukan uang dia. Dia sudah ada gaji sebagai kepala sekolah. Jadi uang siapa itu? Itu uang sekolah. Seharusnya 10% itu kembalikan ke sekolah. Buat WC punya sekolah, buat musala punya sekolah, buat apapun, itu hak sekolah, karena yang beli sekolah. Itu contoh Pak. Ini ada kadang-kadang juga model dokter dijanjikan sama pihak obat. Jadi pengedar obat mengatakan, dok, sayang dokter hari ini dipanggil dok. Seharusnya kan jangan dipanggil dok, dokter atau ter sajalah kan. Ini dok dia, kan cukup sedih dokter. Katanya, dok, kalau dokter bisa habiskan dalam tahun ini obat kami ini bisa dihabiskan dalam tahun ini, dokter tinggal bilang, mau rumah atau Pajero atau tamasya ke Singapura sampai ke Madinah misalnya. Singapura plus umrah. Sudah, dokter kesempatan Pak. Akibat dari iming-iming itu, semua penyakit dia pakai obat ini. Sakit kepala obat ini, sakit perut obat ini, semuanya dia pakaikan obat ini. Demi apa? Supaya habis, supaya terkejar target dari pengedar obat. Menang, betul dapat, habis. Pasien yang sakit perut berubah jadi sakit kepala, yang sakit kepala berubah jadi sakit perut.